Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Richa Kusmaini channel yang biasa membagikan tentang kisah nyata keajaiban sedekah, tentang ilmu parenting, dan beberapa kesimpulan dari ceramah beberapa ustadz yang saya simpulkan ya. Ini yang kali ini masih berhubungan dengan beberapa topik yang lalu, yaitu tentang takdir, tentang keikhlasan, tentang kenapa kita harus menerima takdir dan segala macamnya. Juga beberapa waktu lalu saya juga membagikan naskah sharing dari ceramahnya Ustazah Halimah Idrus tentang cara melancarkan rezeki. Dan kali ini saya akan membagi tentang cara hati damai dengan takdir. Jadi bagaimana sih agar hati kita damai, tenang, ikhlas menerima dengan takdir yang kita hadapi, yang tertulis oleh Allah, takdir kita yang harus kita jalani. Yang ada beberapa cara. Ini adalah kesimpulan dari ceramahnya Ustadz Hadi Hidayat dan Ustazah Halimah Idrus. Jadi ceramah dua ustazah ini, dua ustadz dan ustazah ini adalah relate banget bagaimana cara menyingkapi takdir, bagaimana agar berdamai dengan takdir itu sendiri, bagaimana dengan berdamai dengan takdir kita akan ikhlas dan akan mudah menjalannya ke depan. Jadi karena pikiran yang tenang itu akan membuka pintu-pintu jalan. Yang pertama adalah ingatlah hal yang paling penting, bahwa penentuan takdir itu adalah haknya Allah. Jadi takdir itu telah ditulis di Lauhul Mahfuz sebelum kita lahir. Jadi kita tidak ada punya kuasa untuk menolak takdir itu. Takdir itu harus kita terima. Kenapa? Takdir itu adalah haknya Allah, penentunya Allah. Allah yang Maha Kuasa, kehendak terhadap segala sesuatu. Allah itu Rahman dan Rahim. Jadi nggak usah takut terhadap takdir Allah, karena Allah hanya yang bisa menentukannya. Jadi dengan kita ridho dengan takdir Allah itu, setiap takdir yang terdapat pada kita, walaupun kita bilang itu ada takdir buruk, dengan kita ridho, maka dengan Rahman dan Rahimnya Allah, dengan pengasih dan penyayang Allah itu akan terbuka pintu-pintu keluar, solusi-solusi dan tentang masalah yang kita hadapi. Allah mengujimu bukan karena benci, melainkan cinta. Tiada yang datang di kehidupanmu selain karena Allah. Dipuja, dibenci, dicinta, bahkan burung jatuh, daun gugur, itu adalah izin Allah. Jadi Allah itu memberikan takdir kepada kita, baik yang kita katakan takdir baik dan takdir buruk itu tidak ada rasa benci. Itu sebenarnya semata-mata adalah semua rasa cinta Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di muka bumi ini, baik seperti burung yang jatuh, bunga, daun-daun yang berguguran, semuanya itu tidak luput dari izin Allah dengan takdir Allah. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Dalam takdir yang tidak terlihat dalam takdir yang biasanya kita bilang ya, takdir yang tidak terlihat menyenangkan itu, penentunya itu adalah Allah. Jadi sekalipun itu takdir tidak terlihat, kita merasanya tidak menyenangkan, kita tidak punya kuasa, karena yang menentukan itu adalah Allah. Maka banyak-banyaklah berdoa dan minta ampun kepada Allah, meski siapapun meninggalkanmu, agar berharap Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Jadi dengan adanya takdir yang kita dapat itu, baik buruk dan baik maupun buruk, maka kita wajiblah banyak-banyak berdoa minta ampun. Jadi dimudahkan kehidupannya ke depannya. Dan berdoalah meski siapapun meninggalkanmu di muka bumi ini, baik orang tuamu meninggalkanmu, pasanganmu, anakmu, mertuamu, atau siapapun, teman-temanmu, saudaramu, dan berdoalah agar Allah tidak meninggalkanmu. Satu-satunya hal penting di muka bumi ini yang tidak boleh meninggalkan kita adalah Allah. Jangan sampai Allah sebagai penolong kita, tempat kita berharap, minta tolong segala macam, meninggalkan kita. Itu bakalan kiamat loh dunia. Kalau Allah sendiri sudah meninggalkan kita, tidak peduli sama kita. Kematian keluarga diambil oleh pemiliknya. Selain takdir buruk, Allah lebih banyak nih. Contoh lain yang kita mungkin bilang takdir buruk adalah kita kehilangan anggota keluarga. Salah satu anggota keluarga kita ada yang meninggal, menyebabkan kita bersedih, berduka, berkepanjangan gitu. Sebenarnya itu adalah ditentukan oleh Allah. Jadi walaupun kita mendapat beberapa kali takdir buruk, hal-hal buruk yang kita rasakan, ingatlah bahwa hal-hal baik, takdir-takdir baik Allah itu lebih banyak daripada
takdir yang kita katakan buruk. Jadi kita tuh harus bersyukur, harus banyak berdoa. Jangan kita kufur nikmat. Jangan karena satu hal buruk yang kita alami hilanglah kebaikan-kebaikan yang selama ini diberikan Allah kepada kita. Yang kedua adalah bagaimana cara hati berdamai dengan takdir. Yang kedua adalah tak ada takdir buruk, yang ada adalah buruknya prasangkamu dalam menjalani baik. Tidak ada takdir buruk. Yang buruk itu adalah buruknya prasangkamu, prasangka saya, prasangka kita, prasangka Anda dalam menjalaninya. Seandainya kita berpikiran positif, apapun seburuk apapun yang kita terima itu bakalan positif gitu, bakalan baik kita mendapatkannya. Karena baik buruknya takdir itu adalah datangnya dari Allah. Ketika kamu memahami bahwa semua takdir dari Allah, maka buruknya rasa yang kamu rasakan itu karena persepsimu. Jadi pada saat kita menyadari, memahami bahwa semua takdir itu datangnya dari Allah, semua yang datang dari Allah itu baik. Jadi perasaan kita, kalau ada kita merasa hal yang buruk yang kita alami di dalam hidup kita itu semata-mata adalah karena persepsi kita terhadap hal itu. Kita memandang hal itu buruk bagi kita, makanya kita berkata itu adalah takdir buruk. Padahal Allah tidak mengatakan itu bahwa adalah takdir buruk. Jadi buruk baiknya itu adalah tergantung persepsi kita sendiri menafsirkan keadaan yang kita alami. Ketika kamu menyadari bahwa Allah itu Maha Rahman dan Rahim, maka semua yang datang dari Allah itu selalu baik. Jadi pada saat kita sadar, saya, Anda, dan siapapun sadar bahwa yang datang ke dalam kehidupan kita itu adalah baik, dan datang ke dalam kehidupan kita itu datangnya dari Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Rahman dan Rahim, maka semua yang datang pada kita itu adalah baik, karena semua yang datang pada kita itu adalah dari Allah. Ketika datang hal yang tidak menyenangkan, maka ucapkanlah, terima kasih ya Allah atas keadaan di mana Kau tempatkan aku, apapun keadaannya. Atau bisa juga kita baca innalillahi wa innalillahi rajiun, dan berterima kasihlah terhadap semua keadaan yang kita terima, baik kita bilang itu takdir baik maupun takdir buruk. Ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin, innalillahi wa innalillahi rajiun. Terima kasih ya Allah atas keadaan di mana Kau tempatkan aku, apapun keadaannya. Saat sakit, saat sulit sekalipun, soal diberikan rezeki seandainya, maka tetap apapun keadaan kita, dalam keadaan saat sakit, saat sulit, atau rezeki kita yang senggang, rezeki kita yang menurut kita sedikit, tetaplah berterima kasih kepada Allah, karena tidak ada namanya takdir buruk dalam Islam. Tidak ada yang namanya takdir buruk dalam Islam. Kalau pandai menjaga hati dalam menjalannya, maka keadaan apapun kita akan selalu bersyukur. Nah, ini tiangnya. Kalau kita pandai menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga keinginan dan kemauan, apapun yang kita alami, kita akan tetap bersyukur apapun keadaan yang kita alami. Contohnya begini nih, pada saat kita sakit terus kita berobat ke dokter. Dokter itu memberikan solusi terhadap penyakit kita, baik dalam bentuk suntikan atau dalam bentuk obat, pil-pil obat yang rasanya pahit. Disuntik kan juga sakit kan? Terus kalau obat-obat itu yang pil pahit itu kan pahit juga pada saat kita minum, itu tidak enak rasanya, dan kita bilang itu adalah takdir buruk. Itu seperti contoh seperti itu dalam kehidupan kita ya. Kita bilang suntikan dan dokter memberikan kita penyembuhan dari sakit kita itu dalam bentuk suntikan atau pil-pil yang pahit, dan kita menganggap pil itu pahit dan suntikan itu pahit, padahal manfaatnya adalah untuk menyembuhkan kita dari penyakit yang kita alami. Begitu juga dengan takdir yang kita anggap buruk itu. Allah itu maha cinta apapun keadaan kita. Jadi sesuatu yang kita anggap buruk sebenarnya itu adalah membuat kita lebih kuat lagi, sebagaimana suntikan atau obat-obat pahit yang diberikan dokter kepada kita pada saat kita sakit itu sebenarnya adalah membuat diri kita menjadi lebih kuat lagi. Begitu juga dengan takdir-takdir yang kita merasa itu adalah takdir buruk, sebenarnya itu adalah rasa cinta Allah kepada kita untuk meningkatkan kualitas diri kita. Allah itu tidak akan memberikan cobaan, memberikan
tanggung jawab melebihi dengan kemampuan kita, karena Allah itu yang menciptakan kita, yang mengetahui baik buruk kita, yang mengetahui kemampuan kita. Pada saat zat yang menciptakan kita, yang mengetahui segalanya, tidak mungkin zat itu memberikan sesuatu yang membuat kita hancur gitu. Jadi tergantung persepsi kita memahaminya takdir itu sendiri. Jadi mulai sekarang berusahalah saya, Anda, dan siapapun berusaha untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah dan tulus menjalannya. Dengan begitu akan terbukalah pintu-pintu keluar solusi-solusinya, karena kita bersyukur maka Allah akan semakin sayang kepada kita. Apakah ada dari teman-teman yang mempunyai komentar dari tema yang saya berikan? Silakan share di kolom komentar. Ketemu dengan video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.